Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan kasih yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sungguh kami melihat bagaimana besarnya anugerah-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Hari lepas hari Engkau memimpin kehidupan kami, termasuk hari ini pun kami percaya Engkau bersama dengan kami. Tuhan, mari berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Amsal 8 ayat 13. Dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara, tema kita hari ini ialah Tuhan membenci orang yang sombong. Saudara, tahun 1912 ada kapal pesiar termewah dan terbesar di dunia waktu itu, yaitu Titanic, yang pertama kali berlayar dari Inggris menuju New York, Amerika Serikat. Sang perancang kapal Titanic, yaitu Thomas Andrew, dengan bangga berkata bahwa kapal mewah itu tidak akan dapat tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal itu karena telah dirancang dengan baik dan sempurna. Namun saudara, setelah 4 hari berlayar, kapal mewah itu menabrak sebuah gunung es dan menenggelamkan 1.500 penumpangnya. Saudara, kita mendapati sepandai-pandainya Thomas Andrew merancang kapal itu, tetap ada kelemahan yang bisa membuat kapal itu tenggelam. Kehebatan manusia sesungguhnya tidaklah ada artinya di hadapan Tuhan. Saudara, Amsal hari ini mengingatkan kepada kita dengan berkata, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kesombongan saudara atau tinggi hati adalah dosa yang bisa terjadi di mana saja, kapan saja, menimpa siapa saja, di segala kalangan, usia dan golongan. Bukan cuma orang yang kaya dan pintar, tetapi juga mereka yang miskin dan bodoh. Saya pernah mendengar saudara orang berkata demikian, ini orang sudah miskin, bodoh, jelek, belagu, hidup lagi, sombong lagi. Artinya apa? Sombong bukan cuma dimonopoli oleh mereka yang kelihatannya memiliki kelebihan, kekayaan, tetapi orang biasa pun yang penuh kekurangan bisa sombong. Karena kalau kita sudah diberi berkat, diberi kepintaran, diberi ketampanan, diberi kecantikan atau apapun juga, jangan saudara kita merasa bangga dan tinggi hati, bahkan kita melupakan Tuhan. Sebaliknya kita harus sadar bahwa semua yang kita dapatkan adalah berasal dari Tuhan. Alkitab berkali-kali saudara dengan tegas mengatakan bahwa Allah membenci kesombongan. Misalnya Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 27 ayat 1 dikatakan, jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Lukas 14 ayat 11 juga dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, jelas sekali bukan? Allah membenci kesombongan. Karena kepandaian manusia, saudara, ada batas dan kelemahannya. Hanya Tuhanlah yang tak terbatas, yang sempurna. Oleh karena itu, bagaimanapun keadaan kita, apapun kelebihan kita, jangan pernah kita berbangga, menyombongkan diri kita di hadapan Tuhan. Seperti
Dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 29-30 dikatakan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ini yang diagungkan oleh Nebukadnezar. Dia dengan sombongnya berkata demikian. Namun saudara, Allah merendahkannya. Yang terjadi ialah Tuhan menghukum Raja Nebukadnezar dan merendahkan serendah-rendahnya. Bukan hanya kerajaannya beralih daripadanya, tapi ia juga direndahkan seperti lembu, sampai ia mengakui bahwa Tuhanlah yang tertinggi, yang punya kuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Karena itu saudara, jagalah ucapan kita. Jangan sesumbar dan berkata sombong, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan, dan semuanya dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Dia ada teladan kerendahan hati yang sempurna. Yesus anak Allah yang bertahta di sorga, tapi tak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankannya. Ia justru mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus rela menjadi manusia, turun ke dalam dunia, merendahkan diri menjadi sama dengan kita. Bahkan saat menjadi manusia, dia rela mati di kayu salib, merendahkan dirinya sebagai yang terhukum hingga mati demi menyelamatkan umat manusia. Saudara, mari ingat hal ini. Tuhan benci akan namanya kesombongan. Jangan kita sombong, jangan kita takabur, tapi ingatlah akan Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa, yang memiliki segala sesuatunya. Hiduplah rendah hati, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saudara, kiranya renungan ini boleh mengingatkan kita sekalian dan boleh memberkati saudara dan saya. Amin. Bapa di sorga, tolong kami, manusia yang lemah ini, agar kami, apapun keadaan kami saat ini, entah kami kaya, entah kami pandai, entah kami hidup pas-pasan, atau apapun yang kami sedang alami, jangan biarkan mulut kami menjadi sombong, bahkan sampai melupakan Tuhan. Tapi sebaliknya, biarkan belajar rendah hati dan mengakui semua adalah milik Tuhan. Sebab sesungguhnya kami hanya debu tanah yang tak memiliki apa-apa. Tuhan Yesus meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa diri kami sepanjang hari ini, berbagai aktivitas kami, biar Tuhan boleh menyertai kami. Tuhan yang menopang kehidupan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan. Berkati ya Tuhan, agar kami dapat mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab buat kemuliaan nama Tuhan. Sakit penyakit kami pun kami bawa dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang campur tangan dan melawat kami pribadi lepas pribadi. Jamahan-Mu ya Tuhan begitu berarti buat kami. Baik kami sedang sakit diabetes, Tuhan tolong kami. Engkau juga boleh menjamah dan memulihkan keadaan kami. Kami sedang sakit demam, Tuhan juga tolong kami. Engkau memulihkan keadaan kami dan menolong kami. Kami sedang batuk-batuk Tuhan dan bersin, Engkau juga Tuhan yang menjamah kami dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah, sembuhkanlah kami. Kami sedang sakit Tuhan akan migrain, Engkau juga tolong sakit migrain kami. Tuhan yang boleh menjamah dan memulihkan kami. Tuhan tolong, kami sedang sakit ya Tuhan akan tulang belakang kami Tuhan, sakit ya Tuhan akibat jatuh. Tuhan juga tolong kami, Tuhan yang pulihkan keadaan kami, Tuhan yang sembuhkan kami. Tuhan Yesus, kami bawa penyakit pergumulan kami hanya kepada Engkau, sebab kami meyakini hanya Engkaulah penolong kehidupan kami, yang mengasihi bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara.
Selamat beraktivitas dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.